Halo Sobat Matematika, ketemu lagi bersama saya Resti Barokah di video pembelajaran tugas mata kuliah teori bilangan dari dosen Bapak Dedi Nurjamil. Yuk kita simak. Kali ini kita akan membahas materi mengenai cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel atau yang kita singkat SPLDV. Nah, apa sih bedanya SPLDV dan SPLSV? Coba kita perhatikan tabel tersebut. Yang pertama, ada bentuk AX tambah B sama dengan C. Persamaan tersebut merupakan persamaan linear satu variabel dengan variabelnya yaitu X. Kemudian persamaan kedua ada PX tambah QY sama dengan R. Nah, persamaan tersebut merupakan persamaan linear dua variabel dengan variabelnya yaitu X dan Y. X dan Y merupakan variabel dengan pangkat 1. A, P, dan Q merupakan koefisien, sedangkan B, C, dan juga R merupakan konstanta. Nah, dari tabel tersebut tentunya kita sudah bisa membedakan mana yang persamaan linear satu variabel dan yang dua variabel. Jadi, dapat kita simpulkan, apabila terdapat dua atau lebih persamaan linear dua variabel yang memiliki hubungan satu sama lain dan memiliki satu buah penyelesaian, maka itulah yang dinamakan dengan SPLDV. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk umum SPLDV. Ada dua persamaan. Persamaan pertama yaitu PX ditambah QY sama dengan R. Kemudian persamaan kedua VX ditambah WY sama dengan Z. Nah, X dan Y merupakan variabel dengan pangkat 1. P, Q, V, dan W merupakan koefisien, sedangkan R dan Z merupakan konstanta. Penyelesaiannya berupa nilai dari variabel X dan Y. Langkah-langkah tertentu untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan SPLDV. Yang pertama, mengganti setiap besaran yang ada di masalah tersebut dengan variabel. Nah, biasanya dilambangkan dengan huruf atau simbol. Kemudian yang kedua, membuat model matematika dari masalah tersebut. Model matematika ini dirumuskan mengikuti bentuk umum SPLDV. Kemudian yang ketiga, mencari solusi dari model permasalahan tersebut dengan menggunakan metode penyelesaian SPLDV. Apa saja nih metode penyelesaian SPLDV? Yang pertama, menggunakan metode grafik. Cara yang paling mudah untuk menggambar grafik adalah dengan mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Misalnya nih ada dua persamaan. Persamaan ke-1 negatif X tambah Y sama dengan 70. Dan persamaan kedua 2X dikurangi Y sama dengan 30. Berdasarkan contoh tersebut, kita dapat menentukan titik potong dari masing-masing persamaan yaitu sebagai berikut. Nah, dari persamaan ke-1 yaitu negatif X ditambah Y sama dengan 70, saat X 0 maka Y akan sama dengan 70, sehingga diperoleh titik X, Y yaitu 0,70. Saat Y sama dengan 0 berarti negatif X sama dengan 70, maka X-nya adalah negatif 70, sehingga diperoleh titik X, Y yaitu negatif 70,0. Maka kita bisa memasukkannya ke dalam grafik. Dari persamaan kedua yaitu 2X dikurangi Y sama dengan 30, maka saat X sama dengan 0, Y yaitu negatif 30, sehingga diperoleh titik X, Y yaitu 0, negatif 30. Sedangkan saat Y sama dengan 0, maka X sama dengan 15, sehingga diperoleh titik X, Y yaitu 15,0. Maka bentuk grafiknya seperti pada gambar. Jika kedua grafik di atas digabung, maka diperoleh grafik yaitu seperti pada gambar. Dengan garis yang biru itu menandakan persamaan yang ke-1, sedangkan garis yang merah adalah persamaan yang kedua. Sehingga diperoleh titik potong dari kedua garis yaitu X, Y adalah 100,170. Nah, metode grafik ini biasanya berguna jika nilai koefisien dan nilai konstanta dari persamaannya bukan merupakan bilangan bulat, sehingga lebih baik digambar untuk memudahkan mencari nilai X dan Y-nya.
Yang kedua, menggunakan metode eliminasi. Nah, metode ini bertujuan untuk mengeliminasi salah satu variabel untuk mengetahui nilai variabel lainnya. Nah, coba perhatikan contoh berikut. Persamaan 1 yaitu negatif X ditambah Y sama dengan 70. Persamaan 2 yaitu 2X dikurangi Y sama dengan 30. Untuk mencari nilai X, maka kita samakan dulu koefisien Y-nya. Karena koefisien Y dari kedua persamaan sudah sama, maka dapat langsung diselesaikan menggunakan operasi penjumlahan untuk menghilangkan nilai Y. Maka negatif X ditambah Y sama dengan 70 ditambah 2X dikurangi Y sama dengan 30, maka diperoleh X sama dengan 100. Selanjutnya, untuk mencari nilai Y, maka kita samakan koefisien X. Untuk persamaan pertama, kita kalikan 2. Sedangkan untuk persamaan kedua, kita kalikan 1. Selanjutnya, selesaikan dengan menggunakan operasi penjumlahan untuk menghilangkan nilai X. Yang pertama akan menjadi negatif 2X ditambah 2Y sama dengan 140. Sedangkan persamaan kedua tetap, yaitu 2X dikurangi Y sama dengan 30. Maka diperoleh hasilnya Y sama dengan 170. Berdasarkan metode eliminasi, diperoleh nilai X sama dengan 100 dan Y sama dengan 170. Kemudian untuk yang ketiga, menggunakan metode substitusi. Metode substitusi bertujuan untuk mengganti nilai suatu variabel di suatu persamaan dari persamaan yang lainnya. Perhatikan contoh berikut. Persamaan ke-1 yaitu negatif X tambah Y sama dengan 70. Persamaan kedua yaitu 2X dikurangi Y sama dengan 30. Untuk mencari nilai X, maka cari nilai Y terlebih dahulu. Dari persamaan 1, negatif X tambah Y sama dengan 70, diperoleh bahwa Y itu adalah 70 ditambah X. Kemudian substitusi nilai Y ke dalam persamaan 2. Maka 2X dikurangi Y sama dengan 30, Y-nya kita ganti dengan 70 ditambah X. Maka 2X dikurangi 70 tambah X sama dengan 30. Berarti kita keluarkan yang ada di dalam kurung. 2X dikurangi 70 dikurangi X sama dengan 30. Maka X dikurangi 70 sama dengan 30. Nilai X-nya adalah 100. Setelah itu, substitusikan nilai X ke persamaan Y sama dengan 70 tambah X. Maka akan diperoleh bahwa nilai Y sama dengan 170. Berdasarkan metode substitusi tadi, maka diperoleh nilai X sama dengan 100 dan Y sama dengan 170. Kemudian, cara yang keempat, kita bisa menggunakan metode gabungan. Metode ini merupakan gabungan dari metode eliminasi dan substitusi. Caranya, kamu dapat menggunakan metode eliminasi untuk mencari nilai X terlebih dahulu. Kemudian ganti variabel X dengan nilai X yang sudah diperoleh dengan menggunakan metode substitusi untuk memperoleh nilai Y. Coba kita perhatikan contoh berikut. Persamaan ke-1 yaitu negatif X ditambah Y sama dengan 70. Persamaan kedua yaitu 2X dikurangi Y sama dengan 30. Misalkan kita akan mencari nilai X terlebih dahulu dengan menggunakan metode eliminasi. Maka untuk mencari nilai X, samakan koefisien Y. Karena koefisien Y dari kedua persamaan sudah sama, maka dapat langsung diselesaikan menggunakan operasi penjumlahan untuk menghilangkan nilai Y. Maka hasilnya akan diperoleh X sama dengan 100. Setelah diperoleh nilai X, substitusi nilai X ke salah satu persamaan untuk memperoleh nilai Y. Misalnya dilakukan substitusi nilai X ke dalam persamaan 1. Maka negatif X tambah Y sama dengan 70, X-nya kita ganti dengan 100. Berarti negatif 100 ditambah Y sama dengan 70, Y sama dengan 70 ditambah 100, maka hasilnya adalah Y sama dengan 170. Berdasarkan metode gabungan, diperoleh nilai X sama dengan 100 dan Y sama dengan 170. Nah, dari 4 cara yang tadi, hasilnya tetap sama bukan?
kita bisa memilih dari keempat metode tersebut. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.